إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Roja yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini di Madinah atau malam hari di Indonesia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang insyaallah berbarakah di Radio Roja. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita memahami apa yang dengar dan untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Pada pertemuan kita kali ini, ikhwah sekalian, akhwati fiddin, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang al-ikhlas, tentang pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niyah, tentang ikhlas. Kita tahu bahwasanya ikhlas adalah intisari daripada agama Islam. Ala lillahi dinul khalis. Yang bagi Allah hanyalah murni, agamanya ikhlas. Dan demikianlah dakwah para nabi. Mereka semua menyerukan kepada keikhlasan. Dan syiar mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Demikianlah para nabi tatkala mereka berdakwah, mereka mengatakan, "Tidaklah aku minta kepada..." Ikhwani fil akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Saya ulangi bahwasanya ikhlas merupakan syiar dari para nabi, para anbiya, di mana mereka semua berkata kepada umatnya, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Tatkala mereka berdakwah, maka mereka berkata kepada umatnya, "Sungguhnya kami tidak minta kepada kalian sedikit pun ganjaran. Sungguhnya ganjaran kami, pahala kami ada di sisi Rabbil Alamin." Di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan syiar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, perkataan mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah la awwala syukura." Sungguhnya kami tidak memberikan makan kepada kalian, tidaklah beramal, tetapi hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan ataupun rasa terima kasih dari kalian. Kami hanya ingin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah syiar para nabi dan syiar orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyeru kepada keikhlasan. Karena kita tahu bahwasanya intisari daripada agama ini adalah tauhid. Dan intisari dari tauhid adalah keikhlasan. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah saya akan menyebutkan beberapa faedah dari keikhlasan. Sungguhnya keikhlasan akan mendatangkan banyak sekali faedah. Namun saya akan hanya menyebutkan beberapa faedah yang sangat penting agar kita bersemangat untuk bisa memperoleh keikhlasan dan menjauhkan diri kita dari yang namanya riya dan sum'ah. Faedah yang pertama yaitu bahwasanya ikhlas merupakan sebab maghfiratul dzunub, sebab untuk diampunkannya dosa-dosa kita. Kita tahu tentang kisah seorang wanita pezina, ya, yang memberi minum kepada seekor anjing sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atashu idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil." Tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur, hampir-hampir dia mampus karena saking hausnya. Idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina di zaman Bani Israel, ya. Dia melihat
anjing ini. Maka timbul rasa kasihan dalam dirinya. Fanasa'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Maka wanita ini pun melepaskan khufnya, yaitu sepatunya, kemudian dia turun ke sumur untuk mengambil air, kemudian naik lagi keluar dari sumur, kemudian dia pun memberi minum kepada seekor anjing ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa sang wanita ini, ya, gara-gara amalannya ini. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menyebutkan bagaimana, ya, sebab amal yang dilakukan oleh wanita ini. Kenapa dengan sebab amalan yang kelihatannya sepele tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya? Padahal dia telah terjerumus dalam dosa besar, yaitu perzinahan. Zina bukan dosa yang sepele, dosa besar. Akan tetapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, karena sesuatu yang terdapat dalam hatinya, itu karena keimanan yang sangat kuat, keyakinan dan keikhlasan yang terdapat dalam dirinya. Kalau kita perhatikan amalan wanita ini, lihatlah, dia tatkala beramal, tatkala dia memberi minum kepada anjing ini, apa yang dia harapkan? Dia sama sekali tidak mengharapkan pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Anjing, apa yang kita harapkan dari seekor anjing? Mau rasa syukur, mau terima kasih dari anjing, kita tidak perlu. Apalagi anjing mungkin binatang yang hina. Tidak perlu kita harapkan rasa syukur dari anjing. Wanita yang demikian, dia tidak mengharapkan sama sekali suatu pun dari anjing ini. Kemudian lihat bagaimana, ya, dia berusaha. Ya. Tatkala dia beramal, dia berusaha dengan susah payah. Seorang wanita turun ke dalam sumur, bisa jadi sumurnya dalam. Turun ke dalam sumur sambil menggigit sepatunya untuk diisi dengan air. Kemudian manjat lagi ke atas dengan menggigit sepatunya. Ini pekerjaan yang bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi seorang wanita naik turun dalam sumur bukan pekerjaan yang ringan. Kemudian yang ketiga, tatkala dia beramal, zahir hadis menunjukkan tidak seorang pun melihat dia. Tidak seorang pun melihat sikap dari sang wanita pezina ini. Inilah yang menimbulkan keikhlasan dalam dirinya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasanya cahaya ikhlas di akhirat kelak akan menghancurkan, ya, dosa-dosa yang ada. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, tidak semua orang memiliki sinar keikhlasan yang sangat kuat. Ada orang yang ikhlasnya lemah, ada orang keyakinannya sangat kuat. Ikhlasnya sangat kuat sehingga tatkala dia beramal, maka cahaya dan sinar keikhlasannya tadi akan menghancurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan dosa besar seperti zina. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini merupakan faedah yang sangat luar biasa bagi seorang yang ikhlas tatkala beribadah. Bisa menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan dosa besar pun bisa terhapuskan dengan keikhlasannya. Ini adalah faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, yaitu bahwasanya dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba dari segala keburukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang telah menjaga hambanya? Abdah di sini dalam bahasa Arab, ya, disebutkan bahwasanya abdun di sini adalah mufrad dan diidhafahkan kepada dhamir, yaitu dhamir ha. Yang dalam usul fikih, jika ada mufrad diidhafahkan kepada ma'rifah, maka akan memberikan faedah keumuman. Itu artinya bukanlahkah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seluruh hamba-hambanya? Hamba-hamba apa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam qiraah yang lain disebutkan alaihissallahu bikafin ibadahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dengan menjamak abad? Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya? Maksudnya di sini apa? Yaitu hamba yang beribadah dengan sebenar-benarnya. Wal ubudiyah la tatahaqqaqu illa bil ikhlas. Dan namanya peribadatan tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan keikhlasan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa kullama qawiya ikhlasul 'abdi kamulat ubudiyatuhu." Dan semakin kuat keikhlasan seorang hamba, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang ikhlasnya semakin sempurna, maka ubudiyahnya, penyembahannya kepada Allah akan semakin sempurna. Dan jika semakin peribadatannya kepada Allah semakin sempurna, maka Allah semakin menjaga dia dari segala keburukan.
Keburukan apa saja, fitnah apa saja akan Allah jaga. Baik fitnah di dunia maupun fitnah di akhirat. Sekarang di dunia ini terlalu banyak fitnah. Banyak sekali fitnah. Terutama misalnya sekarang ini fitnah wanita. Lihat Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya Yusuf alaihissalam dari fitnah yang luar biasa, itu godaan sang permaisuri yang sangat cantik jelita. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami ingin memalingkan Yusuf alaihissalam, as-su' wal fahsya, yaitu keburukan dan kekejian, perbuatan keji, perzinahan dan yang lainnya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Sungguhnya Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Yusuf alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Oleh karena itu, betapa sangat kita butuh yang namanya ikhlas di zaman yang penuh fitnah ini. Betapa banyak orang yang mungkin subhanallah zahirnya nampaknya sangat soleh, rajin sholat berjamaah, ibadahnya, puasanya luar biasa, akan tapi tatkala dihadapkan dengan fitnah, dengan sedikit fitnah, maka dia pun terjatuh, tersungkur di hadapan fitnah tersebut. Tersungkur di hadapan fitnah wanita, tersungkur di hadapan fitnah harta. Kenapa? Karena hatinya ada sedikit kekosongan. Keikhlasannya kurang sempurna. Kita katakan tadi, semakin ikhlas seseorang, maka akan semakin tinggi peribadatannya, semakin sempurna peribadatannya. Dan jika semakin sempurna peribadatannya, maka semakin kuat penjagaan Allah kepada dia. Karena Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga hambanya? Oleh karena itu, terutama para syabab, para pemuda, ya, yang tentunya seperti di kota metropolitan seperti Jakarta, terlalu banyak fitnah yang menghadapi mereka. Oleh karena itu, berusahalah mereka untuk menghadangi fitnah tersebut dengan memperbaiki hati mereka, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan apakah ibadah mereka selama ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Perbaiki dan perbaiki terus sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, menjaganya sehingga terjaga dari namanya fitnah. Iblis pernah berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dia pernah bersumpah, "Fa bi'izzatika," demi keperkasaan Engkau ya Allah, ini kata iblis, dia bersumpah, "La aghwiyannahum ajma'in," aku akan menyesatkan mereka, keturunan Bani Adam akan aku sesatkan semuanya, "illa ibadaka minhumul mukhlasin," kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, faedah ketiga, bahwasanya ikhlas, dengan keikhlasan maka urusan seorang akan termudahkan. Urusan apa saja, dengan syarat dia ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Kalau dia tatkala menuntut ilmu, maka dengan ikhlas Allah akan berikan dia kepintaran. Allah akan berikan dia kemudahan dalam belajar. Kenapa? Dengan ikhlas, dengan niat yang benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cerdas, namun tatkala belajar agama sulit bagi dia. Kenapa? Mungkin kurang ikhlas. Namun ada orang mungkin otaknya biasa-biasa, namun dengan niatnya yang benar, niatnya yang ikhlas karena ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan ingin mendakwakan ilmunya kepada orang-orang lain, maka Allah berikan kemudahan bagi dia dalam menuntut ilmu. Allah memberikan dia kemudahan dalam memahami agama ini. Demikian juga dalam berdakwah. Seorang bisa jadi berdakwah dan berdakwah, namun dakwahnya kurang diterima. Coba perbaiki niatnya, lihat niatnya. Apakah dia ikhlas dalam berdakwah atau tidak? Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu kisah tentang seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perhatian kita tatkala dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam ubayyi'ka ala an akhudha ghanimatan." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku tidak membait engkau untuk berjihad untuk hanya memperoleh ghanimah. Tidak.
Aku datang kepada engkau bukan untuk mencari ghanimah. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang Arab Badui ini, "Innama bay'atuka ala an yadkhula sahmun min huna wa asyara ila raqabatihi wa yakhruju min huna." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku datang ke sini untuk membayar engkau dengan harapan agar anak panah masuk di leherku dan menembus leherku." Dia datang untuk berjihad dan untuk mati syahid. Dia untuk mati syahid. Dan dia mengatakan, saya harap anak panah masuk di leherku dan keluar dari sisi yang satunya. Ini menembus lehernya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada dia, "In tasduqillaha yasduqka." Kalau engkau benar, niatmu memang benar, maka Allah akan mengabulkannya. Maka orang Arab Badui ini kemudian berperang. Akhirnya dia pun terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW melihat jasad orang Arab Badui ini, ternyata dia melihat lehernya terkena anak panah sebagaimana yang dia harapkan. Maka Nabi SAW berkata, "Shadaqallaha fasaddaqahullah." Orang ini niatnya telah benar, maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Subhanallah, lihat. Dia berharap agar dia mati syahid dengan niat yang ikhlas. Maka Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan keinginannya. Kita pun demikian. Hendaknya tatkala kita menuntut ilmu, ya, niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala berdakwah, ya, niat kita juga karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang, ya, ilmunya pas-pasan, namun dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dakwahnya lebih berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat lebih banyak, ya, mendapat siraman rohani dari dia. Padahal ilmunya mungkin pas-pasan. Tidak seperti ustadz yang lain, yang mungkin ilmunya luar biasa, hafalannya banyak, mengetahui tentang sanad dan rijal, menghafal nama-nama rawi, akan tetapi mungkin ilmunya tidak berbarokah. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya salah dalam berdakwah, dan bisa jadi niatnya salah dalam menuntut ilmu. Bisa jadi dia tatkala menuntut ilmu, sudah bersafar ke negeri yang jauh, ternyata niatnya untuk menyaingi saudaranya, untuk menyaingi ustadz yang lain. Tatkala pulang, mungkin ilmunya luar biasa, ilmunya banyak, namun tidak ada yang mengambil faedah dari ilmunya. Kemudian kalau dia pun berdakwah, yang timbul adalah keributan. Yang timbul adalah perpecahan. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan keikhlasan yang benar. Dan semua amal, ya, tatkala kita menulis buku juga, tatkala kita memberikan ceramah, menulis buku, ya, maka hendaknya niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mungkin punya mu'allafat yang sangat banyak, tulisan yang sangat banyak, makalah yang sangat banyak, namun tidak bermanfaat. Orang yang mungkin cuma nulis sekali-sekali, akan tetapi Allah beri berkah dan tulisannya bermanfaat. Oleh karena itu, Al-Imam Malik tatkala ingin menulis Muwatta, kitab hadis, maka ada orang yang mengatakan kepada dia, "Wahai Imam Malik, al-Muwatta'at katsirah." Imam Malik, kitab Muwatta yang namanya kitab hadis banyak sekali. Kata Imam Malik, benar banyak, akan tetapi maka nadillahi fahuwa yabqa. Akan tetapi apa yang ditulis karena Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap kekal. Maka lihatlah sekarang, Muwatta yang lain tidak ada yang kita kenal. Yang kita kenal cuma Muwatta Imam Malik. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala dia ingin menulis syarah dari Sahih Al-Bukhari, maka orang-orang pun menegur dia. Kata mereka, syarah Sahih Al-Bukhari banyak sekali. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dengan keyakinannya mengatakan, ya, maka nalillahi wa huwa fahuwa abqa. Apa yang ditulis karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal. Lihatlah bagaimana sekarang orang-orang, ya, semuanya mengambil faedah dari kitab Fathul Bari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, faedah yang berikutnya yaitu bahwasanya niyyah akan memperbesar pahala amalan seorang. Sebagai telah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya sepele, namun pahalanya dilipat ganda terbesar niatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para imam menjelaskan di antara Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya al-a'mal tafadhal bima yatafadhal fil qulub. Bahwasanya amalan-amalan itu, ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang terdapat dalam hati.
Bisa jadi dua orang melakukan amalan yang sama, sama-sama sholat, sama-sama sholat 2 rakaat, sama-sama di saf yang pertama, akan tetapi pahalanya jauh berbeda antara dengan yang kedua. Karena apa yang terdapat dalam hati. Yang satu ikhlasnya biasa, keyakinannya luar biasa, imannya luar biasa. Yang satu imannya mungkin kurang. Oleh karena itu, yang satu mendapatkan pahala yang sangat besar, yang satu pahalanya tidak seberapa. Jangan berikan amalan apa saja. Yang penting niat kita tatkala kita beramal. Yakinlah bahwasanya niat kita kalau kita benar-benar beramal, niat salah, maka pahalanya akan diperbesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita beramal, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita bertanya. Sebelum kita terjun dalam amalan kita bertanya, amalan kita ini untuk Allah atau bukan? Terus disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara lafaz hadis innamal a'malu binniyat ada lafaz yang datang innamal a'malu binniyah dengan tidak mentasydid huruf ya. Yang masyhur itu binniyah dengan mentasydid huruf ya. Ada riwayat lafaznya innamal a'malu binniyah dengan mentasydid ya. Bedanya, kalau dengan mentasydid ya, artinya sungguhnya amalan-amalan itu ada niatnya. Tetapi kalau dengan mentasydid tidak dengan ditasydid, niyah itu dalam bahasa Arab diambil dari kata wana yani yang artinya akhara wa abta'a atau wa abta'a. Yang artinya sebentar. Seakan-akan Rasulullah mengatakan amalan-amalan itu sebelum dikerjakan berhenti dulu. Ini faedah dari lafaz yang lain. Oleh karena itu tatkala kita ingin beramal, kita berhenti dulu. Tanya, kita beramal karena kita dulu. Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian salaf, ala tahdurul janazah. Kenapa engkau tidak menghadiri jenazah? Maka dia mengatakan, hatta uhdiran niyyah. Sampai aku menghadirkan niyyah. Subhanallah, dalam amalan apa saja hendaknya kita berusaha. Kita berdakwah, ya, kita ikut pengajian. Tanya, kita ikut pengajian ini benar karena Allah atau enggak? Atau hanya sekedar ingin ngerumpi, atau hanya sekedar ingin ngumpul-ngumpul sama teman, atau sekedar hanya ingin jualan. Tanya kepada diri kita sendiri, batin kita. Kenapa? Agar Allah beri berkah dalam amalan kita, agar Allah melipat gandakan pahala yang kita peroleh tatkala kita beramal dengan amalan. Meskipun amalan kita sedikit. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahkan bisa jadi seorang dicatat amalan solehnya meskipun dia belum beramal. Dengan apa? Dengan niat solehnya, dengan niat ikhlasnya, dia tidak sempat beramal, maka Allah tetap menuliskan dia mendapatkan pahala amalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tsumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal, belum sampai niatnya amalannya belum sampai untuk berhijrah, tapi niatnya sudah sampai. Setelah dia keluar rumah, niatnya sudah dia sampaikan bahwasanya dia ingin hijrah karena Allah dan Rasulnya. Namun tidak sempat hijrah, kenapa? Keburu meninggal. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Maka Allah telah memberikan ganjarannya. Oleh karena dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka akan ditulis bagi dia pahala sebagaimana dia kalau beramal dalam keadaan sehat dan keadaan mukim. Kenapa? Karena dia biasanya memang kalau lagi sehat dan lagi sedang mukim, amalannya seperti itu. Namun datang halangan. Kenapa? Dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar. Namun niatnya selalu ingin beramal sebagaimana kalau dia dalam keadaan sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pahala meskipun dia tidak sempat beramal sebagaimana tatkala dia sedang sehat dan dalam keadaan mukim. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara faedah ikhlas, yaitu ikhlas bisa merubah perkara-perkara yang mubah menjadi perkara-perkara yang merupakan ibadah. Dan ini merupakan kelebihan orang yang ikhlas daripada yang lain. Orang-orang awam, orang-orang yang tidak ikhlas, mereka tatkala mengerjakan pekerjaan yang mubah seperti tidur, makan, maka tidak terbetik dalam hati mereka bahwasanya ini bisa jadi ibadah. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Tatkala dia makan, dia niatkan, ya Allah saya makan untuk agar kuat beribadah. Tatkala dia tidur, ya Allah saya niatkan untuk bisa kuat beribadah. Apapun dia lakukan, dia niatkan.
Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala bagi dia. Meskipun minumnya, makannya, tidurnya, semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Kata Rasulullah sallallahu, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya engkau tidaklah menafkahkan nafkah apa saja. Tabtaghi biha wajha Allah." Dengan syarat apa? Tabtaghi biha wajha Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta 'alaiha, kecuali Allah akan berikan ganjaran bagi engkau. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Bahkan sampai-sampai ya, makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Bayangkan ini perkara biasa. Perkara yang mubah. Bahkan ini ada sisi canda dengan istri ya. Karena seorang laki-laki, seorang suami tatkala menyuap istrinya, itu ada menunjukkan benar-benar perkara dunia. Bahkan mungkin sedang bercumbu di antara mereka. Makanya ada suap-suapan di antara mereka. Kalau lagi marahan tidak mungkin sang suami mau menyuap istrinya. Ini lagi senang-senang, lagi bercumbu. Namun kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, cumbuan ini atau suapan suaminya kepada istrinya ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala bergerak kemana saja, ya, bahkan perkara yang mubah, kita pergi ke pasar, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke pasar misalnya, pergi ke pasar atau ibu-ibu belanja, saya pergi belanja, diniatkan untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang istri, untuk melayani suami saya. Saya mencuci pakaian suami saya, mencuci pakaian anak-anak saya untuk menjalankan kewajiban saya. Jika niatnya terus dihadirkan, maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala kepada dia. Amalan apa saja yang dia lakukan, perkara mubah yang dia lakukan, jika diniatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain daripada keikhlasan, yaitu kita tahu bahwasanya orang yang ikhlas dia akan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa bahwasanya orang yang ikhlas, ya, yang diharapkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak peduli dengan ucapan manusia, tidak peduli dengan komentar manusia. Orang-orang di sekitarnya tidak peduli. Yang penting dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas, yang hanya mengharapkan pujian manusia. Bisa jadi dia beramal semangat, tatkala pujian yang dia cari-cari itu tidak ada, maka dia pun berhenti beramal. Oleh karena itu orang yang beramal karena mengharapkan pujian manusia, ya, maka dia akan tersiksa. Sebelum dia beramal dia sudah tersiksa. Kenapa? Dia sudah berpikir bagaimana bisa meraih pujian dari manusia. Tatkala dia beramal dan sudah mendapatkan pujian, sudah dipuji, dia pun masih tersiksa. Jangan-jangan nanti orang tidak muji dia lagi. Bagaimana bisa menjaga pujian manusia tetap berada pada dirinya? Itu pun tersiksa. Namun jika seorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Yaitu memberi infak, memberi makan fakir miskin, tidak mengharapkan rasa terima kasih dari mereka. Mau diterima kasih atau tidak, dia tidak peduli. Yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Adapun kalau kita mengkaitkan amal kita dengan tanggapan manusia, maka ridhon nasi ghayatun la tudrak. Sebagian perkataan sebagian salah, bahwasanya ya, mencari keridhaan manusia itu suatu tujuan yang tidak bisa dicapai. Tatkala kita beramal bisa jadi sebagian orang ridha, sebagian orang tidak ridha. Dan demikianlah manusia. Ada yang ridha, ada yang tidak ridha. Namun barang siapa yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Baik di dunia apalagi di akhirat. Kemudian ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, di antara faedah ikhlas lainnya adalah ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa. Kita tahu tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian akhirnya ada batu yang jatuh dan menutup pintu goa tadi. Akhirnya mereka pun tahu bahwasanya mereka tidak akan selamat kecuali dengan berdoa kepada Allah, menyebutkan amalan yang mereka pernah lakukan. Sehingga akhirnya 3-tiganya berdoa. Dan setelah mereka menyebutkan amalan saleh mereka, ada yang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya, ada yang bisa jaga dirinya dari fitnah wanita, dan ada yang memberikan
gaji kepada pekerjanya yang tertunda pembayarannya. Mereka mengatakan, Allahumma in kunna fa'alna dzalika ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fihi. Setiap orang yang berdoa mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan ini karena wajah Engkau ya Allah, karena ikhlas karena Engkau ya Allah, maka ya bukakanlah pintu goa. Setiap mereka mengatakan demikian. Ini menunjukkan apa? Kalau amal yang ikhlas, maka doa seorang bisa dikabulkan. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Uwais Al-Qarani, rajulun yang sangat ikhlas, orang yang sangat ikhlas, sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh Umar untuk meminta doa Uwais. Kenapa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sungguhnya faedah-faedah dari keikhlasan sangatlah banyak, namun saya cukupkan sampai di sini saja ya. Bagaimanapun ini hanya sekedar teori saja, yang praktekkan adalah kita sendiri. Barang siapa ingin merasakan faedah-faedah ini, maka silakan dia praktek. Berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia terjerumus dalam riya, terjerumus dalam sum'ah. Ya, jangan sampai dia tertipu dengan pujian manusia. Sungguhnya pujian manusia itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada dia. Pujian manusia itu tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya. Harus kita camkan bahwasanya seorang yang mengharapkan pujian manusia, ketahuilah bahwasanya pujian manusia itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada dia. Kita lihat bagaimana, siapa sih manusia yang kita harapkan pujiannya itu? Apa manfaat yang bisa diberikan kepada kita? Dia sendiri tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Dia sendiri tidak bisa menolak mudarat dari dirinya. Terus apa yang kita harapkan dari manusia? Orang bisa jadi badannya kekar, bisa jadi badannya gagah perkasa. Namun jika sakit, lihat bagaimana kondisinya. Sangat lemah. Bisa jadi menangis. Tadinya badannya kekar, bisa jadi menangis seperti anak kecil. Yang tadinya bisa memukul orang, bisa membunuh orang, tatkala sakit, lihat bagaimana. Tatkala dia tidur, tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau kita melihat, bisa jadi kita meneteskan air mata melihat orang seperti ini. Manusia, ya, kita lihat, mungkin makanannya sangat lezat, makanannya sangat enak, tidurnya di kasur yang sangat mewah. Tetapi coba lihat tatkala kalau dia meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya tatkala dia meninggal, ya, tidak ada yang tahu, maka kita yakin bahwa mayatnya itu akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bangkai mayatnya akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bisa jadi orang sekampung terganggu dengan bau bangkainya. Itulah manusia. Kalau demikian modelnya manusia, apa yang kita harapkan dari pujiannya? Kenapa kita mengharapkan pujian? Tidak pantas bagi kita untuk bersedekah hanya mengharapkan pujian dari orang yang seperti ini. Yang lemah seperti ini. Dari makhluk yang lemah seperti ini. Tidak pantas kita sujud. Ya. Sujud, meletakkan dahi kita di tanah. Hanya karena mengharapkan pujian dari orang seperti ini. Oleh karena itu, yang kita harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cari mukalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat dari kita. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Hendaknya kita berhati-hati yang dari namanya riya, dari namanya beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Hamad bin Salamah berkata, "Man talabal haditsa li ghairillahi ta'ala mukir bihi." Barang siapa yang mencari hadis, yaitu menuntut ilmu hadis, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia diberi makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat, dan ini kenyataan. Kita dapati beberapa orang, ya, dan kita saksikan sendiri beberapa orang yang subhanallah, zahirnya istiqamah. Masya Allah, berjenggot, kemudian celana di atas mata kaki, dakwanya di sana sini. Namun subhanallah, bisa jadi berubah. Tadinya beramal dengan amal ahli jannah, kemudian berubah menjadi amalan dengan amal ahli neraka. Tadinya mungkin bisa jadi seorang yang sangat didengar oleh manusia. Masyarakat mendengarnya. Namun subhanallah, berubah. Kenapa rupanya? Karena ada perbuatan buruk dalam hatinya. Ada keburukan di dalam hatinya. Dia beramal, ya, seakan-akan karena Allah. Orang-orang menyangka dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan riyanya. Namun Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu, mengetahui busuknya hatinya. Maka lihat bagaimana dakwahnya.
tidak memberikan faedah. Dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Bisa jadi seorang subhanallah tadinya suka menjelek-jelekan orang lain, menceritakan, mentahdir orang. Akhirnya apa? Dia kemudian intakas. Dia pun berubah. Tadinya istiqomah menjadi terjerumus dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena niatnya tidak beres. Dan ini kenyataan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Al-jaza' min jinsil amal. Seorang yang beramal, ya, li ghairillah, maka Allah akan beri balasan. Dia tidak akan peroleh husnul khatimah kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, insyaallah Allah akan berikan anugerah berupa husnul khatimah. Adapun orang yang beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka lihat penghujung dakwahnya, penghujung hidupnya. Allah akan beri makar kepada dia. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Demikianlah mungkin yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kita kali ini, dan insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir tentang hadis yang pertama. InsyaAllah minggu depan dengan izin Allah kita lanjut pada pembahasan hadis kedua, yaitu hadis Jibril alaihissalam yang sangat panjang. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di Khotal Islam, pembahasan dari syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Kita simak bersama dari faedah-faedah ikhlas yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu ta'ala, langsung dari kota Madinah Nabawiyah. Dan selanjutnya Ustaz, kita berikan kesempatan untuk para pendengar yang akan bertanya saja. Kita berikan di layanan on air 0218236543 dan di pesan singkat di 70736543. Dan mohon kiranya pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa, dari mana? Mohon ke inti pertanyaannya langsung. Iya. Assalamualaikum, Ustaz, dari Pak Kadri di Cikarang. Silakan Pak Kadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kadang dalam melakukan istiqomah ini kan kadang banyak sekali mendapatkan rintangan, bahkan sekarang ini kan fitnah di mana-mana. Ketika kita yang berusaha istiqomah ini, kadang ada timbul dalam hati itu subhat. Yang saya tanyakan, bagaimana supaya kita menjaga keistiqomahan kita itu dengan ilmu, supaya apalagi di daerah-daerah saya ini kan kurang di majelis-majelis taklim. Baik. Apa kira-kiranya yang bisa menambah keistiqomahan kita gitu, Ustaz? Baik, cukup Pak. Naam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, subhanallah, kita sekarang hidup di zaman fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Maka seorang hendaknya berusaha membenteng dirinya dari dua fitnah ini. Berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kedua fitnah ini. Contohnya fitnah syahwat. Maka seorang supaya terhindar dari fitnah syahwat, hendaknya dia menjauhi dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia ke dalam fitnah syahwat. Kalau dia tahu di situ tempat banyak wanita yang buka aurat, maka dia jauhi tempat tersebut. Jangan sampai dia nekat untuk masuk ke dalam fitnah tadi. Ini di antara satu usaha agar bisa kita terbebas dari namanya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Lihatlah Yusuf alaihissalam, tatkala dia bisa berhasil terbebaskan dari fitnah para wanita yang menggoda dia, maka dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna." Kata dia, "Ya Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak memalingkan aku dari fitnah mereka, dari rayuan mereka, dari makar mereka para wanita, asbu ilaihinna, maka aku akan condong kepada mereka." Yusuf alaihissalam yang sudah terlepas dari godaan para wanita tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya bisa terus terjaga dari fitnah. Oleh karena itu kita, kalau dihadapkan dengan fitnah, fitnah apa saja, fitnah harta, fitnah wanita, kalau ternyata sudah kita bisa terbebas, maka segera jauhi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam fitnah tersebut. Contohnya seorang mungkin sulit untuk menjaga pandangannya. Maka jika dia misalnya buka internet, maka dia bawa temannya. Kenapa? Dengan ada temannya, maka dia akan tidak membuka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia tambah amal soleh. Ya. Kita kembali tadi pada pembahasan kita berusaha untuk ikhlas. Karena Allah telah jamin, barang siapa yang ikhlas, maka Allah akan menjaga dirinya dari fitnah. Kalau dia masih kurang terjaga dari fitnah, menunjukkan keikhlasannya perlu dia lebih banyak untuk diperbaiki. Kemudian fitnah syubhat. Seorang harus membenteng dirinya daripada syubhat.
Pertama, benteng dirinya dengan ilmu. Ilmu dan amal tentunya. Ilmu yang bermanfaat. Karena syubhat terlalu banyak. Ahlul bidah banyak. Setiap ahlul bidah tentunya akan mendakwahkan bid'ahnya. Dan akan mengembuskan syubhat-syubhat dari mulut-mulut mereka. Oleh karena itu kita harus membentengi diri dengan menuntut ilmu. Bukankah Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr, 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Kata Hudzaifah, orang-orang dahulu bertanya tentang apa? Tentang kebaikan. Adapun saya bertanya tentang keburukan. Kenapa saya khawatir keburukan tersebut akan menimpa saya? Penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi." Saya mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya. Saya mengenal kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tapi untuk menghindarinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Kita setelah bentengi diri kita dengan syubhat, kita juga berusaha mencari jawaban terhadap syubhat-syubhat tadi. Kalau diri kita merasa lemah, maka jangan masukkan diri kita dalam syubhat. Jangan berdialog dengan orang yang memiliki syubhat. Tapi kalau syubhat tadi sudah terjerumus dalam diri kita, maka segera kita mencari jalan keluarnya, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Segera bertanya kepada ahli ilmu, segera bertanya kepada para ulama. Yang lebih penting lagi adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun salat malam, lawan itu ngantuk. Bagaimana pencapaian kita ngantuk? Kita lawan. Mungkin meskipun kita bangun 1/4 jam sebelum salat subuh, bangun. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya 1 rakaat, tatkala orang-orang semua sedang tidur, kita cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhkan permasalahan kita. Kalau kita terkena syubhat, maka keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah apa saja, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Yakub, "Innama ashku basri wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian untuk Pak Kadri, semoga bermanfaat. Kita angkat berikutnya masih dari penelpon, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf dikecilkan radionya Bapak. Silakan, dari mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Agung di jalan nih Pak Ustaz. Silakan Pak. Mau nanya nih Pak Ustaz. Kemarin ada cerita, ada adiknya teman saya. Sebelumnya itu dia begitu ta'alik dengan sholat duha, sholat wajibnya, sholat sunatnya, sholat yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian untuk Pak Kadri, semoga bermanfaat. Kita angkat berikutnya masih dari penelpon, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf dikecilkan radionya Bapak. Silakan, dari mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Agung di jalan nih Pak Ustaz. Silakan Pak. Mau nanya nih Pak Ustaz. Kemarin ada cerita, ada adiknya teman saya. Sebelumnya itu dia begitu ta'alik dengan sholat duha, sholat wajibnya, sholat sunatnya, sholat malam ya. Tapi tiba-tiba seminggu yang lalu gitu dia ketemu dengan teman saya ini ketemu dengan adiknya. Ternyata udah ada salib di kalungnya. Ditanya, "Kenapa kamu pakai kalung salib?" Iya. Habis saya udah minta-minta, saya udah sholat, saya sudah sujud-sujud, kok nggak dikasih-kasih? Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu termasuk taklid yang tidak diperbolehkan gitu? Iya. Bahwa kita taklid dengan sholat, apakah itu termasuk pamrih kita kepada Allah? Nah. Mohon penjelasan Ustaz. Allah a'lam bishawab ya. Sesungguhnya kalau orang beribadah dengan amal yang soleh, ibadah yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan membuahkan hasil. Tentunya akan membuahkan hasil. Yang jadi masalah kalau ibadahnya tersebut tidak benar. Oleh karena itu kita tidak tahu, hal ini menunjukkan tatkala Bapak tadi yang rajin ibadah tadi memakai salib, menunjukkan bahwasanya ibadahnya tidak beres. Ibadahnya tidak beres. Bisa jadi bukan dibangun di atas ilmu, bisa jadi karena tidak dibangun di atas keikhlasan. Karena ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menyesatkan seorang hamba kecuali karena kesalahan hamba itu sendiri. Falamma zagu azaghallahu qulubahum.
Tatkala mereka berpaling, maka Allah akan palingkan hati-hati mereka. Adapun orang yang beriman, beramal soleh, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman, maka Allah akan beri hidayah, tambahkan hidayah dalam hatinya. Oleh karena itu orang yang tadinya mungkin rajin sholat malam, kita tidak tahu niatnya karena apa. Tatkala kita lihat hasilnya, ternyata dia itu kemudian berubah menjadi Nasrani atau berubah keluar dari agama Islam, menunjukkan bahwasanya ibadahnya tidak beres. Ibadahnya tidak beres. Ini semakin menangkarkan kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita, memperhatikan keikhlasan juga tadi sebagaimana pertanyaan Bapak yang pertama. Harus mengenal yaitu jalan-jalan kejelekan untuk kita bantah. Kalau ada syubhat segera kita tanyakan, jangan kita renungkan sendiri dalam hati kita. Karena hati ini lemah. Wa syubhatu khattafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Bisa jadi seorang terkena syubhat, akhirnya hatinya bisa rusak. Ya. Apalagi seperti agama yang sangat jelas kebatilannya, agama Nasrani. Beribadah kepada makhluk seperti Isa alaihissalam. Ya. Ini agama yang syubhatnya sebenarnya sangat ringan. Sangat sepele. Namun subhanallah, kalau seorang tidak diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syubhat yang sepele ini pun dia bisa terjerumus dalam syubhat seperti ini. Maka saya katakan, bisa jadi kita tidak tahu hakikat ibadah orang tadi, akan tetapi ini menunjukkan ibadahnya tidak beres. Sehingga akhirnya Allah memalingkan hatinya. Karena seorang yang beribadah tidak ikhlas dan menampakkan pada orang lain dia itu ikhlas, sungguhnya dia telah menipu. Sungguhnya dia telah menipu, memakai pakaian tipuan, menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Maka Allah akan memberi makar kepada dia. Sebagaimana tadi kita sebutkan perkataan Hamad bin Salamah. Man talabal haditha li ghairillah mukira bihi. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis karena selain Allah Subhanahu wa taala, akan diberi makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sebutkan, bisa jadi orang mentahdzir, memperingatkan seorang dari kesalahan orang lain. Namun tatkala dia memperingatkan kesalahan orang lain, memang kesalahan itu merupakan kesalahan. Niatnya ikhlas karena Allah atau tidak? Dia mengatakan, misalnya Ustadz itu punya kesalahan. Tidak apa-apa, ini tidak mengapa. Ustadz itu punya kesalahan, jangan diikuti. Tapi tatkala dia mengingatkan kesalahan tadi, ikhlas karena Allah atau tidak? Karena ini sangat tipis antara ghibah dengan beribadah. Memperingatkan orang dari kesalahan seorang itu ibadah yang luar biasa. Namun kalau niatnya tidak benar, maka terjerumus dalam apa? Ghibah. Yang menentukan apa niat? Antara neraka dan surga. Oleh karena itu, seorang yang beramal menampakkan bahwasanya dia ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan beri makar kepada dia. Wallahu a'lam bishawab, saya melihat orang ini amalannya tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya seperti itu. Baik. Kita angkat berikutnya dari penelpon kembali yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan diperkeras suaranya. Dari mana? Ya, halo, anak kita seperti itu, anak diminta untuk mengklarifikasi sama ibu itu kalau anak nggak melakukan hal seperti itu. Tapi anak nggak mau, tapi anak coba sabar gitu, tapi kok membuat hati anak makin keras Ustaz ya. Kemudian pertanyaan ibu tadi ya. Nah, itu jatuhnya amalan anak itu seperti apa Ustaz? Anak khawatir karena jatuhnya dosa gitu Ustaz. Baik. Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih. Bu yang bertanya, ya kita katakan bahwasanya memang sungguh berat ya. Sungguh berat tatkala digabungkan antara ibu mertua dengan seorang istri, dan ini banyak kejadian. Ibu suami tinggal bersama istri anaknya. Jadi seorang wanita bersama ibu mertuanya. Ini sering terjadi cekcok di antara keduanya. Ya. Kenapa? Karena banyak hal. Di antaranya seorang ibu namanya orang tua ingin yang terbaik bagi putranya. Maka tatkala melihat misalnya sang istri kurang baik dalam pelayanan, ya, namanya tidak ada yang sempurna. Seorang istri tidak ada yang sempurna. Ya. Mesti punya kekurangan. Mungkin cantik tapi masaknya kurang enak. Mungkin masaknya enak tapi kurang cantik. Ya. Pelayan dalam satu hal bagus, namun pelayan dalam hal yang lain kurang bagus. Dan ini sudah sifat manusia, apalagi seorang wanita. Dan terkadang kesalahan yang dilakukan oleh ibu mertua itu mengharapkan sesuatu yang sempurna bagi putranya. Sehingga kalau melihat kesalahan dilakukan oleh istrinya, maka dia pun tidak sabar. Dan bisa jadi dia sembunyikan dalam dirinya. Kebenciannya kepada menantunya ini dia sembunyikan dalam dirinya, dan suatu saat akan dia bongkar, akan meledak dengan bentuk mencari kesalahan sang menantu. Demikian juga sang menantu juga harus mengerti bahwasanya ibu mertuanya ini butuh kasih sayang anaknya. Bahwasanya dengan sebab ibu mertuanya ini ada suaminya ini adalah anak dari ibu ini.
maka sang suami ini harus, atau suami wanita ini, ya, tentunya harus berbakti kepada ibunya. Oleh karena itu bisa jadi dia mungkin memberikan uang yang lebih kepada ibunya, makbar, dan bisa jadi dia sembunyikan dalam dirinya kebenciannya kepada menantunya ini, dia sembunyikan dalam dirinya, dan suatu saat akan dia bongkar, akan meledak dengan bentuk cari-cari mencari kesalahan sang menantu. Demikian juga sang menantu juga harus ngerti bahwasanya ibu mertuanya ini butuh kasih sayang anaknya. Bahwasanya dengan sebab ibu mertuanya ini ada suaminya ini adalah anak dari ibu ini. Maka sang suami ini harus, atau suami wanita ini, ya, tentunya harus berbakti kepada ibunya. Oleh karena itu bisa jadi dia mungkin memberikan uang yang lebih kepada ibunya. Maka sang menantu harus ngerti, jangan malah cemburu. Oh, kok ibu dibelikan ini saya tidak. Karena ini adalah kesempatan berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah surga. Barang siapa yang bisa membuat ridho orang tuanya, maka dia akan mendapatkan surga. Namun barang siapa yang buat menangis orang tuanya, maka dia akan mendapatkan neraka, bagaimanapun amalannya. Oleh karena itu, sering terjadi percekcokan, bahkan perceraian, timbul karena digabungkannya antara mertua dengan menantu wanita. Karena tadi, ya, timbul kecemburuan, timbul kesalahpahaman, ketidakpuasan, ya. Apalagi sang mertua misalnya membanding-bandingkan dengan istri-istri yang lain. Tuh istri orang itu kok tidak seperti kamu. Padahal subhanallah, padahal menantunya ini sudah baiknya luar biasa. Oleh karena itu, ini merupakan ujian. Saya katakan bahwasanya setiap orang pasti diuji. Setiap orang pasti diuji. Adapun amalan yang sudah dilakukan oleh mbak ini saya tidak tahu. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah mbak sendiri. Namun bukan berarti tatkala timbul musibah ini berarti amalan mbak tidak ikhlas. Bukan berarti demikian. Bukan berarti niat baik mbak dulu mendatangkan ibu supaya tinggal di rumah, sekarang malah difitnah oleh ibu, ya, menunjukkan bahwasanya amalan mbak dulu tidak ikhlas. Bukan berarti demikian. Karena bisa jadi Allah menguji mbak. Karena Rasulullah SAW bersabda, yubtala rajulu ala qadri imanihi. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kata Rasulullah, seorang itu diuji berdasarkan keimanannya. Kalau tatkala uji oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya kuat, maka Allah tambah ujiannya. Oleh karena itu dia bersabar menghadapi mertuanya. Bersabar menghadapi mertuanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk ngalah. Misalnya dalam kasus ini, sang mertua ingin dia membuktikan. Tidak apa-apa dia buktikan, ngalah. Jangan timbul keangkuhan. Saya kan nggak salah. Ngapain saya membuktikan? Jangan seperti itu. Kita harus pahami orang tua. Orang tua itu jangan menyuruh orang tua paham Subhanahu wa taala. Jangan timbul keangkuhan dari kita, malah kita mengatakan saya tidak membuktikan, dong saya tidak salah. Ibu yang salah, mertua saya yang salah. Maka dia harus minta maaf sama saya. Oh, tidak bisa. Orang tua tidak bisa digitukan. Kita harus sabar, kita harus ngalah. Saya katakan tadi kita ngalah di hadapan mertua kita, tapi kita menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ikhlas itu perkara yang ringan. Saya hanya berharap, saya tidak mengharapkan pujian mertua saya. Saya tidak harapkan syukur dari mertua saya. Saya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nasihat saya kepada Mbak agar niatnya dibenarkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengapa ngalah sama ibu mertua demi menjaga kelanggengan. Karena bisa jadi berlanjut. Kalau tidak langgeng bisa jadi ibu mertua akan manas-manasi suami Mbak. Bahkan bisa jadi saya pada tingkatan menyuruh suami Mbak menceraikan Mbak. Karena banyak wanita yang lain lebih baik daripada Mbak misalnya. Oleh karena itu, demi kebaikan, baik dunia maupun akhirat, maka hendaknya ikhlaskan niat Mbak, dan kemudian berusaha mengalah sama ibu, berusaha mencari hati ibu juga. Bukan demi apa? Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, setelah tadi kita angkat pertanyaan dari 3 penelpon, kita angkat sebagiannya dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk saja. Dari pertama dari saudari Nur Aini di Bogor. Apabila saya melaksanakan sholat sunnah, kemudian puasa sunnah dan amal-amalan soleh yang lainnya, hati saya sangat merasakan kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah ini bisa membuat saya sombong dan lebih jauhnya menjerumuskan saya ke dalam riya, Ustaz? Demikian. Tidak, ini pertanyaan yang bagus ya. Bahwasanya orang yang beramal soleh, Allah akan berikan kelezatan, Allah akan berikan kenikmatan. Ya. Tentunya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, amal soleh apa saja, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka Allah berikan kehidupan yang baik, kebahagiaan. Oleh karena itu rasa bahagia, rasa tenteram itu disyukuri, ya. Tapi jangan sampai meningkat pada tingkatan ujub, merasa
merasa sombong, merasa bangga diri, saya bisa sholat sunnah, mereka tidak bisa. Jangan sampai ujub seperti itu. Kita kembalikan kepada perkataan wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Laula Allahu mahtadaina wa ma shalaina, kata para sahabat, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan mendapatkan hidayah dan kami tidak akan sholat. Oleh karena itu, kita bisa sholat sunnah, kita bisa ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kemampuan kita, enggak. Tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa bahagia, rasa ketentraman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Harus kita syukuri, dan jangan sampai kita berprasangka bahwasanya kita kalau merasakan bahagia berarti ujub. Enggak, justru itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma terus dijaga, jangan sampai beranjak pada setan datang kemudian menjerumuskan kita ke dalam sifat ujub atau riya, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya dari Pak Sukanto di Jakarta. Ustadz, apakah apabila seorang suami menceritakan amal-amal kebaikan kepada istrinya, dengan harapan istrinya tersebut semakin sayang kepada suaminya, akan menyebabkan rusaknya amalan suami tersebut, Ustadz? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya di antara hal yang bisa mendorong keikhlasan atau menjaga keikhlasan, yaitu apa? Menyembunyikan kebaikan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin di antara 7 golongan, ada 2 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana ya matahari jaraknya 1 mil, ya. Hari yang sangat mengerikan. Di mana bumi bergonjang-ganjing, kemudian bintang-bintang berjatuhan, setiap orang tidak peduli dengan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Tatkala ditiupkan sangkakala, itu tatkala hari kiamat, orang-orang dibangkitkan dari kuburannya. Yauma yafirul mar'u min akhi, setiap orang akan lari dari saudaranya. Kita punya saudara tidak akan kita pedulikan pada hari kiamat. Wa ummihi wa abihi, ibu kita akan kita tinggalkan. Ibu yang sangat kita cintai, ayah kita yang sangat kita akan kita tinggalkan. Wa sahibatihi wa banihi, istri kita yang tidur selalu bersama kita akan kita tinggalkan, dan anak-anak kita akan kita tidak akhirnya tinggalkan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Kata Rasulullah, orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan telanjang, ya, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa." Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama? Kata Rasulullah, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Maka perkaranya hari kiamat hari yang sangat dahsyat, sampai seorang orang tidak sempat melihat aurat orang lain. Hari yang setiap kita berusaha menyelamatkan diri kita. Kenapa? Karena kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat mengerikan. Dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menaungi 7 golongan. Di antaranya 2 orang yang ikhlas. Yang Allah sebutkan di antaranya, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala menyebutkan hadis ini mengatakan, kenapa disebutkan tangan kanan dan tangan kiri? Kenapa? Karena saking dekatnya tangan kiri dengan tangan kanan. Di mana tangan kanan ada, situ tangan kiri ada. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri juga bekerja. Dia tangan kiri selalu menemani tangan kanan. Semua rahasia tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Namun tatkala tangan kanan beramal, tatkala bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Oleh karena itu, dan orang yang kedua adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah, yaitu orang yang dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian, sendirian, tatkala tidak ada yang melihat, ikhlas seperti ini. Maka dia pun menangis. Bukan orang yang berzikir berjamaah kemudian menangis ramai-ramai. Bukan. Ini disebut oleh Rasulullah orang yang berzikir sendirian. Ingat Allah sendirian, tidak ada yang melihat. Menangis bukan karena tangisan orang, tapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dosa-dosanya. Orang ini pun ikhlas dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu asalnya kita menyembunyikan amalan kita. Disebutkan bahwasanya sebagian salaf, ya, bahkan sama istrinya pun dia tidak ceritakan. Ya. Dia berusaha tatkala tidur istrinya mengatakan, suami saya itu ya menipuku seperti saya menipu anak saya kalau mau tidurkan anak saya. Seorang ibu tentunya kali ingin menidurkan anaknya, terkadang dia pura-pura tidur supaya anaknya tidak ajak ngobrol terus. Kata dia, demikian juga suami saya pura-pura tidur bersama saya. Tatkala saya sudah terlelap, maka dia pun keluar sholat malam. Ini sebagian salaf seperti itu. Bahkan istrinya pun tidak tahu. Makanya
Sebagian telah mengatakan yustahabbu li rajulin ayyakuna lahu sarirah. Disunahkan bagi seorang agar dia memiliki suatu amalan yang rahasia, yang tidak diketahui siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia dengan amalan yang rahasia tersebut. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan Imam Malik rahimahullah, beliau itu tidak dikenal dengan ahli ibadah. Tapi kenapa beliau diterima oleh masyarakat yang banyak, dikatakan oleh imam ahlul Darul Hijrah, imamnya kota Madinah tatkala itu. Sebagian akronnya mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, saya tidak menyangka Imam Malik mendapatkan demikian kecuali dia memiliki sarirah, kecuali dia memiliki amalan-amalan yang rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disunahkan bagi kita berusaha punya amalan. Amalan kita subhanallah banyak yang kita perlihatkan. Coba saya ajak bapak merenungkan, ibu-ibu merenungkan. Ada enggak amalan bapak yang disembunyikan yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Coba renungkan. Mungkin ada, kalau ada mungkin cuma satu saja. Hampir setiap amalan kita diketahui oleh orang, diketahui anak kita, diketahui istri kita, hampir semua diketahui. Berusahalah kita punya amalan yang tidak mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri kita, bahkan anak-anak kita. Namun seandainya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita punya amalan kemudian kita kabarkan kepada istri kita dalam rangka untuk memotivasi dia untuk beramal, maka ini tidak mengapa. Akan tapi saya katakan ya, karena kalau dia ikhlas, tetap bisa menjaga keikhlasannya, tidak mengapa. Akan tapi ini bahaya. Ya, karena menceritakan amal kepada orang lain bahaya. Setan bisa masuk. Dia merasa dirinya masih ikhlas, ternyata sudah tidak ikhlas. Oleh karena itu bisa jadi dia memotivasi istrinya dengan cara yang lain. Tidak perlu dengan cara mengabarkan amalannya. Akan tapi saya katakan, seandainya dia pun memberitahukan, ya, maka tidak mengapa. Akan tetapi dia sembunyikan lebih baik. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz. Kemudian kita angkat masih dari pertanyaan pesan singkat kembali dari seorang pendengar kita. Ustaz, apakah saya sudah mendapatkan keikhlasan apabila memberikan bantuan misalnya untuk modal kerja, tetapi kita mengetahui yang dibantu tersebut mempunyai perilaku buruk dengan berpoya-poya dan sebagainya? Apakah kita sudah mendapatkan keikhlasan apabila kita memberikan bantuan tetapi dengan syarat, Ustaz? Syarat untuk menggunakan modal tersebut dan syarat-syarat tertentu. Demikian Ustaz pertanyaannya. Insyaallah ini pertanyaan terakhir ya. Ikhlas itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tatkala memberikan bantuan kepada seorang yang dia tahu bahwasanya orang tersebut suka berfoya-foya, menggunakan harta yang tidak dengan cara yang tidak seharusnya, tidak semestinya, maka tidak mengapa dia kasih syarat, saya kasih hadiah sama kamu dengan syarat kamu kerjain dan ini. Tidak mengapa. Yang masalah ikhlas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tadi akhirnya berfoya-foya, urusan dia, tapi pahala dia sudah dapat pahalanya. Kenapa? Tatkala dia memberikan bantuan tadi, meskipun dengan menyaratkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menyaratkan tadi pun ikhlas. Kenapa? Karena demi kebaikan orang yang dibantu ini. Tidaklah dia mengharapkan kebaikan kepada orang dibantu ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan tadi tidak mengapa dan insyaallah tidak akan merusak keikhlasan. Akan tetapi jika seandainya orang tadi kemudian akhirnya menyalahgunakan harta yang dia berikan, maka itu bukan urusan dia. Yang penting dia ikhlas tatkala dia memberikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, Ustaz ya. Nah, mungkin untuk menutup acara kita pada malam hari ini ada satu penutup untuk kajian kita, tafadhol. Yang ingin saya sampaikan yang terakhir, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Selain kita berusaha untuk ikhlas, kita juga hati-hati dengan sebagaimana kita disunahkan untuk memiliki sarirah, amalan rahasia yang tidak mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus hati-hati dari maksiat yang rahasia. Ada di sana maksiat yang rahasia yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah kemudian menghinakan kita gara-gara maksiat yang rahasia ini. Betapa banyak orang ya yang nampaknya istiqomah, memiliki ilmu, dakwanya diterima, namun tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena tentunya ada sarirah, ada maksiat yang rahasia yang dia lakukan. Baik karena riya atau karena maksiat yang lain secara umum. Pokoknya yang rahasia yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat yang rahasia tentunya adalah sikap ingin dipuji, sikap ingin disebut-sebut. Oleh karena itu, ya, marilah kita kalau masih memiliki seperti itu berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menghinakan kita, terutama tatkala kita di akhir hayat kita.
Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah gara-gara kemaksiatan yang merupakan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jika terjerumus dalam kemaksiatan, maka hendaknya segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus istimrar di atas maksiat tadi. Karena tidak ada yang lihat, maka dia terus-terusan melakukan maksiat tadi. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.